Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya kita ini menderita? Nah, kali ini kita akan coba bedah pertanyaan besar itu dan mencari jawabannya di tempat-tempat yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Yuk kita mulai. Oke, jadi perjalanan kita hari ini akan dimulai dari ide yang unik banget. Ramalan kuno itu ternyata mirip sama pemasaran viral. Dari situ, kita akan masuk ke sebuah kisah nyata yang menyentuh tentang keputusasaan, sampai akhirnya kita akan menemukan kunci menuju keseimbangan batin. Oke, kita masuk ke bagian pertama, nubuat sebagai pemasaran viral. Kedengarannya aneh ya, tapi coba deh kita lihat gimana harapan kuno soal datangnya juru selamat itu ternyata punya mekanisme yang mirip banget sama kampanye viral zaman sekarang. Coba deh pikirin lagi, kenapa sih cerita-cerita tentang datangnya Imam Mahdi atau Ratu Adil itu kok bisa bertahan dan terus-terusan diceritain dari zaman dulu sampai sekarang? Apa ini cuma sekedar harapan kosong? Atau jangan-jangan ada sebuah strategi cerdas di baliknya? Nah, gagasannya tuh begini, ramalan-ramalan itu sebenarnya bukan kayak kita ngintip masa depan gitu, tapi lebih mirip semacam kampanye iklan dari langit. Tujuannya apa? Buat mempersiapkan mental masyarakat biar pas waktunya tiba, mereka tuh siap menerima ide-ide baru yang mungkin radikal banget. Tapi kan seringnya pencarian kita akan sosok penyelamat di luar sana, itu akarnya justru dari rasa sakit yang ada di dalam diri kita. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat sebuah kisah nyata tentang keputusasaan. Kenalin, ini Rizal. Dia ini anak SMA yang pintar, tapi di balik itu semua, dia menanggung beban yang berat banget. Kemiskinan keluarganya yang rasanya nggak ada habisnya. Puncaknya adalah saat dia nggak bisa bayar SPP selama 3 bulan. Dia ngerasa buntu, nggak ada lagi jalan keluar. Rasa putus asa itu akhirnya menelan dia, dan dia pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tapi, tepat di detik-detik terakhir itu, tiba-tiba muncul orang asing bernama Darmo. Dia datang dengan tenang, nggak ada drama, cuma dengan sebuah obrolan santai, dan entah bagaimana, obrolan itu mengubah takdir Rizal selamanya. Cerita Rizal tadi itu membawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental banget. Apa sih yang sebenarnya jadi motor penggerak kita? Apa yang mendorong kita entah itu ke jurang keputusasaan atau ke puncak kebahagiaan? Jadi gini, pada dasarnya semua makhluk hidup, dari bakteri sampai kita, manusia, itu digerakkan oleh 4 hal ini. Bertahan hidup, berkembang biak, mencari kenikmatan, dan menghindari rasa sakit atau kepedihan. Tapi, poin yang paling krusial ada di sini. Dua yang pertama, yaitu bertahan hidup dan berkembang biak, itu sebenarnya cuma efek samping dari dua dorongan lain yang jauh lebih mendasar, yaitu dorongan buat mencari nikmat dan menghindari sengsara. Oke, tapi kenikmatan dan kepedihan itu apa sih sebenarnya? Nah, ternyata ini jauh lebih kompleks dan lebih dalam dari sekedar sensasi fisik yang kita rasain. Coba kita pecah jadi 4 ya. Untuk rasa sakit, ada yang namanya kesengsaraan. Ini sakit fisik kayak luka atau lapar. Terus ada penderitaan. Ini lebih ke sakit mental, kayak sedih atau stres. Nah, sebaliknya, ada kenikmatan jasmani, kayak makan enak. Dan yang paling dalam, ada kenikmatan rohani. Ini soal keadilan atau kedamaian batin. Pembedaan tadi itu penting banget. Kenapa? Karena disinilah medan pertempuran batin kita yang sebenarnya terjadi. Sebuah konflik abadi antara kebutuhan jiwa dan raga, antara fitrah dan nafsu kita. Jadi, di dalam diri kita ini ada dua kubu. Di satu sisi ada fitrah, esensi murni kita yang selalu pengen berbuat baik dan menebar manfaat. Tapi di sisi lain ada nafsu atau ego kita yang suka ngebajak dorongan baik itu buat kepentingannya sendiri, buat cari panggung, pujian, dan ngerasa paling benar. Dan arena pertarungan antara fitrah dan nafsu ini disebut hati. Ya, bukan hati dalam artian organ fisik ya, tapi ini adalah pusat komando batin kita. Tempat semua keputusan dan tindakan kita berasal. Nah, konflik batin ini juga yang ngejelasin satu hal yang luar biasa tentang manusia. Kenapa kadang-kadang ada orang yang rela menahan sakit fisik, bahkan sampai mengorbankan nyawanya demi sesuatu yang mereka yakini secara spiritual. Ini semua karena pertarungan itu. Terus, gimana dong cara kita biar nggak terus-terusan tersiksa di medan perang batin ini? Gimana caranya nemuin keseimbangan? Ternyata ada sebuah aturan main yang cukup sederhana. Jadi gini, kuncinya itu bukan soal menang atau kalah total. Bukan berarti nafsu harus lenyap atau fitrah menang mutlak. Tapi soal menciptakan sebuah keseimbangan yang sadar dan sehat antara kebutuhan fisik dan spiritual kita. Soal prioritas. Aturan mainnya adalah 60-40. 60% dari fokus dan energi kita idealnya harus kita curahkan
untuk hal-hal yang sifatnya rohani, misalnya mencari makna hidup, menciptakan ketertiban, keadilan, dan menyebarkan kasih sayang. Itu prioritas utamanya. Lalu, sisa 40%-nya kita alokasikan untuk apa? Nah, yang 40% ini kita gunakan untuk merawat kebutuhan jasmani dan mental kita. Makan, istirahat, hiburan. Ini semua penting banget, tapi posisinya sebagai pendukung bukan sebagai tujuan akhir dari hidup kita. Jadi setelah kita bedah semuanya, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Coba renungkan sejenak. Dalam pertempuran yang terjadi di dalam hatimu setiap hari, kira-kira siapa yang saat ini sedang memimpin? Siapa yang menang?